Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kasem dengan nomor induk mahasiswa 211410153 dari kelas 1E Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan program studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, di sini dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah Metodologi Studi Islam atau yang disingkat sebagai MSI dengan nama dosen pengampu yaitu yang terhormat Bapak Sanawi SAMAG. Saya akan sedikit menjelaskan materi tentang karakteristik ajaran agama Islam dalam bidang ibadah. Wow, dari tema materinya saja sudah cukup menarik, bukan? Maka dari itu tetap tonton video saya. Let's go! Oke, sebelumnya perlu diketahui bahwa ilmuwan muslim zaman dulu itu menggunakan berbagai pendekatan untuk mengetahui dan memahami karakteristik ajaran Islam. Dan mereka itu tidak mencari perdebatan antara perbedaan-perbedaan itu, melainkan lebih mencari titik persamaan untuk dijadikan sebagai permaslahatan dan umumnya untuk keperluan studi khususnya. Kemudian, dari berbagai sumber tentang Islam yang ditulis oleh para tokoh, dapat diketahui bahwa ternyata Islam ini memiliki karakteristik-karakteristik yang khas, yang tentunya dapat dikenali sebagai konsep Islam dalam berbagai bidang. Misalkan di bidang agama, bidang akidah, bidang ilmu dan budaya, kemudian pendidikan, sosial, politik, dan lain sebagainya. Nah, di sini yang akan saya bahas adalah mengenai bidang ibadah. Secara harfiah, ibadah itu diartikan sebagai bakti manusia kepada Allah Subhanahu wa taala karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. Sedangkan menurut istilah, ibadah itu didefinisikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan menaati segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkannya. Dan perlu diketahui nih bahwa ibadah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ibadah umum dan yang kedua ada ibadah khusyuk. Nah, ibadah umum itu diartikan sebagai ibadah yang segala amalannya itu diizinkan Allah. Sedangkan khusyuk ialah ibadah yang apa yang telah ditetapkan Allah akan perincian-perinciannya, tingkatan dan cara-caranya yang tertentu. Nah, dilihat dari pelaksanaannya, ibadah itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada ibadah jasmani rohaniah, yaitu ibadah yang merupakan perpaduan jasmani dan rohani, misalnya kayak sholat dan puasa gitu. Terus kemudian yang kedua ada ibadah rohaniah dan maliyah, yaitu ibadah yang perpaduan antara perpaduan rohani dan harta, seperti zakat contohnya. Kemudian yang ketiga itu ada ibadah jasmaniah, rohaniah, dan maliyah, contohnya seperti ibadah haji. Oke, kalau tadi kita membahas mengenai ibadah yang dilihat dari pelaksanaannya. Sekarang kita lanjut ke ibadah yang dilihat dari bentuk dan sifatnya. Ternyata terbagi menjadi 5. Apa aja itu? Nah, yang pertama ada ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan. Contohnya seperti berzikir dan berdoa. Terus yang kedua ada ibadah dalam bentuk perbuatan yang ditentukan bentuknya. Seperti membantu atau menolong orang lain. Kemudian yang ketiga ada ibadah dalam bentuk pekerjaan yang ditentukan wujudnya. Apa aja itu? Seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Kemudian yang keempat ada ibadah yang cara dan pelaksanaannya itu berbentuk menahan diri, seperti itikad dan ihram. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, ibadah yang bersifat menggugurkan hak, misalnya memaafkan orang lain. Nah, dari hubungan tersebut perlu dipahami bahwa ternyata hakikat ibadah itu adalah menumbuhkan kesadaran pada diri manusia bahwa ia sebagai insan diciptakan Allah khususnya untuk mengabdi kepadanya. Dan dari situ sudah cukup jelas bukan bahwa ibadah itu adalah ajaran agama Islam berupa mengabdikan atau menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.